Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan, kami berdiri di sini satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu, oh Tuhan. Shake. Shalom, selamat pagi jemaat yang berkemenangan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Walaupun kita hanya berjumpa secara online, tapi itu juga menandakan bahwa hal itu hal yang berharga, di mana kita masih bisa bertemu satu sama lain. Kita bersyukur kalau Tuhan masih menganugerahkan kepada kita nafas kehidupan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kita bersemangat, kita antusias dalam kita mendengarkan setiap firman Tuhan, kita antusias pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah itu merupakan ucapan syukur kita yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang telah kami terima Tuhan. Buat kebaikan, buat rahmat Tuhan, buat berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih mempercayakan kepada setiap kami waktu dan kesempatan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mau memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dengan memuji Engkau, dengan menyembah Engkau, dan dengan mendengarkan suara Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah Bapa kami memberikan yang terbaik Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah ini memberikan kami kekuatan yang baru. Ibadah ini Tuhan memberikan kami kesegaran yang baru. Ibadah ini memberikan kami berkat yang baru pada hari ini Tuhan. Supaya pada saat kami menghadapi kehidupan kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan saja memberkati setiap kami. Tuhan juga yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Bahwa kita hidup sampai hari ini itu hanya karena anugerah-Nya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya
Tuhan. Dan sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya di dalam Tuhan, nanti is impossible. Kita percaya di dalam Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara. Yes, biar lebih menjadi kekuatan bagi setiap kita. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Yes, kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. I don't wanna live by what I see. I don't wanna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Nothing is impossible in you, God. Thank you, Jesus. I don't wanna live by what I see. I don't wanna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Yes, I believe in you, Jesus. I always believe in you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang selalu sanggup melakukan segala perkara buat setiap kita. Asal kita percaya dan kita terus berharap kepada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang selalu sanggup melakukan segala perkara. Dan kita percaya pagi hari ini bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Mari angkat hatimu, mari kita puji Dia pagi hari ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Lagi katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Disorak-sorai bagi Dia. Yes, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau terima taburan firman Tuhan. Mari tetap percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya ya dan amin. Dan firman-Nya sungguh jadi kekuatan bagi kita. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya
percaya padamu. Mari kita satukan hati kita. Kita mau dengar taburan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, boleh memberkati kita, dan juga selalu membimbing kita di kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih kalau kami telah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, dan kami percaya hanya dekat pada-Mu saja Tuhan kami bisa tenang. Dan Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan, yang akan membagikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang dibagikan merupakan suara hati daripada Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, dan biarlah berikan kami hati, juga tanah yang subur, supaya setiap firman yang dibagikan boleh bertumbuh, berbuah, dan biarlah itu juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang kok tidak lulus. Ya. Mungkin ada di antara setiap kita yang waktu masih sekolah kan masih ingat kan, pada waktu kita menghadapi ujian, kita sudah belajar dengan baik dan kita sudah mengikuti ujian itu dengan baik. Kita sudah mengisi semua soal-soal dengan baik. Sepertinya jawabannya kita lakukan itu sudah benar semua. Perasaan udah benar dan nilainya pasti bagus. Tetapi pada waktu hasilnya diumumkan, pada waktu nilainya itu diberitakan kembali kepada kita sekalian, ternyata kita nggak lulus, nilainya jelek. Nah saudara sekalian, mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Ya. Begitu juga dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, perasaan kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah maksimal, kita sudah melakukan ini, kita melakukan itu, seperti dalam Matius pasal 7 ayat 22. Bisa tolong istri saya bacakan? Matius 7 ayat 22 dan 23. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, ini terjadi. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Mereka sudah bernubuat, mereka sudah mengusir setan, mereka sudah melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat yang ke-23 tadi dibacakan, enyahlah engkau daripadaku, aku tidak kenal kamu. Jadi satu pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Perasaan kita udah melakukan yang terbaik, seperti tadi saya katakan, pada waktu anak-anak menghadapi ujian. Tapi hal ini kok bisa terjadi? Nah saudara, pagi hari ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang hal ini kenapa bisa terjadi. Yang pertama adalah kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita hanya menjadi pelaku firman Tuhan, kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan, kita hanya menjadi pemberita firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukan. Istilahnya cuma omong doang. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-28, di situ dikatakan, Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah saudara, ini cerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Satu hari, ada seorang pedagang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Di tengah perjalanan, orang ini dirampok habis-habisan, bahkan dipukuli sampai hampir mati. Ya. Tiba-tiba
ada seorang imam yang turun melewati jalan itu. Ketika melihat orang yang sedang menderita itu, imam itu lewat dari seberang jalan. Dia nggak nolong, dia lewati dari seberang jalan. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi juga begitu, sama seperti yang pertama. Dia tidak menolong, dia lewat dari seberang jalan. Dan orang yang ketiga yang lewat adalah orang Samaria. Orang Samaria itu begitu melihat ada orang yang sedang menderita, dia buru-buru turun dari keledainya dan dia tolong, dirawat. Tidak saja sampai di situ, dia bawa orang ini ke rumah sakit, langsung dibiayai pengobatannya berapapun nilainya, sampai dia katakan, besok aku akan kembali lagi dan berapapun biayanya akan saya tanggung. Nah saudara, ini tragis sekali ya. Seorang imam yang biasa khotbah tentang firman Tuhan, ya diantaranya tentang kasih, kita harus saling mengasihi sesama manusia ya. Imam itu pasti pernah berkhotbah tapi tidak melakukan. Yang kedua, orang Lewi. Orang Lewi kalau zaman sekarang ya seperti pengerja-pengerja, pasti pernah mendengar firman Tuhan, pasti pernah mendengar khotbah tentang kasih, tetapi tidak juga melakukan. Sebaliknya, orang Samaria yang tidak pernah berkhotbah, yang tidak pernah berkoar tentang kasih, dan juga mungkin tidak pernah mendengar tentang kasih, tapi sudah melakukan. Nah saudara, ini satu pertanyaan, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, mengapa pada waktu akhirnya imam itu ditolak, orang Lewi itu juga ditolak, dan sampai Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah seperti itu. Ya, perbuatlah seperti orang Samaria tadi. Yang kedua, kenapa bisa terjadi hal itu terjadi? Tidak terdaftar seperti dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20. Di situ Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah saudara, ini cerita tentang 70 murid Tuhan Yesus yang setelah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, membuat banyak mujizat, menolong orang yang sedang dalam kelemahan, mengusir setan, melakukan tanda-tanda ajaib. Mereka saling bercerita. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar cerita daripada murid-muridnya, ya, Tuhan Yesus bilang, ya, jangan kamu bersukacita dengan hal-hal itu, tapi bersukacitalah kalau namamu itu sudah terdaftar. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kan kita pernah ikut vaksin untuk COVID-19, ya. Pada waktu vaksin yang pertama, saya datang jam 7:30, padahal dijadwalkan jam 8. Saudara tahu saya dapat nomor berapa? Dapat nomor 60. Saya tungguin, akhirnya dipanggil nomor 60 baru dikasih. Pada vaksin yang kedua, saya diumumkan diundang untuk datang jam 8. Saya datang 6:30, saudara. 6:30 saya datang, dan ternyata di situ belum banyak orang, cuma ada 5 orang. Jadi pada waktu jam 8, menjelang jam 8, petugasnya datang, dia buka pendaftaran, saya buru-buru daftar. Saya dapat nomor 6. Nah, saudara, jadi pada waktu itu dipanggil orang-orang yang terdaftar. Sedangkan kalau misalnya pada waktu itu ada orang-orang yang datang tapi tidak mendaftar, biar dia duduk dari pagi sampai sore, gak bakal dipanggil. Mungkin orang itu protes, kenapa kok saya gak dipanggil-panggil? Yang menjadi pertanyaan, petugasnya akan bertanya, kamu sudah daftar apa belum? Ya, jadi jangan sampai kejadian ini terjadi bagi kita sekalian. Kita sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi nama kita tidak terdaftar. Kita terdaftar. Bagaimana caranya kita daftar? Ya kita datang kepada Tuhan. Seperti Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Ya, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya kita daftar. Ya, kalau kita sudah terdaftar, maka nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, kita pasti dipanggil. Nah, yang ketiga, namanya dihapus. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5, di situ dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ya, namanya jangan sampai dihapus. Kalau tadi dibacakan berpakaian putih, orang itu harus menjaga kekudusan. Kalau kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mengiring Tuhan sampai begitu lama, tapi kita tidak menjaga kekudusan, nanti nama kita bisa dihapus.
dari buku kitab kehidupan. Dan yang kedua, supaya nama kita jangan sampai dihapus, kita harus menang. Jangan jadi orang-orang yang kalah. Hanya orang-orang yang menang yang mendapatkan piala, yang mendapatkan namanya itu tetap ada. Satu waktu ada perlombaan lomba lari. Dalam lomba lari itu, saudara, banyak sekali pelari-pelari yang sudah mulai dari start pertama sampai menjelang detik terakhir, menjelang sampai garis finish. Tiba-tiba ada pelari A, contohnya pelari A lah namanya, ya. Pelari A sedikit lagi udah sampai ke garis finish. Sedangkan pelari B, ya, itu masih ada di belakang dia, udah berdekatan dengan dia. Nah, saudara, apa yang terjadi? Pelari B itu tiba-tiba melemparkan uang dari kantongnya, dia lempar. Dia bilang, kamu lihat tuh ada uang jatuh, uang kamu jatuh. Begitu si pelari A lihat ada uang jatuh, dia ambil uang, dia pungut, dia masukin ke kantong. Nah, sampai saat itu dia nggak jadi juara, dia nggak menang, dia kalah. Kenapa? Karena dia sudah beralih daripada pelayanannya, daripada lomba larinya, sehingga dia kalah. Jadi jangan sampai kita namanya dihapus. Kita harus menjadi orang-orang yang menang. Satu waktu ada seorang penginjil yang melayani di daerah orang-orang ateis. Orang-orang ateis adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Begitu banyak orang-orang yang sudah dibenangkan, akhirnya penginjil itu ditangkap. Dan ditangkap akan dijatuhi hukuman mati. Hukuman matinya adalah hukuman pancung, potong kepalanya. Nah, sampai harinya terjadi, ya, orang itu sudah dibawa ke lapangan untuk dilakukan hukuman pancung. Orang penginjil ini diberikan kesempatan untuk menyangkal, untuk tidak menginjil lagi, untuk berjanji tidak menginjil lagi. Saya kasih waktu sampai 3, kata algojonya, ya. Terus 1, kamu masih tetap menginjil? Iya. Sampai kedua, orang ini masih tetap menginjil? Iya. Tetapi pada waktu kata yang ketiga, baru ngomong aja, ya, saya tidak mau menginjil lagi. Akhirnya orang itu, penginjil itu nggak jadi dihukum, lepas daripada hukuman itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu orang penginjil itu pulang, algojo yang tadinya untuk membengkal kepalanya, dia nyamperin, Pak, tadi pada waktu Bapak mengatakan tetap menginjil, saya melihat orang berpakaian putih ingin menyemakaikan mahkota di atas kepala Bapak. Pada waktu hitungan kedua demikian juga. Tapi pada waktu hitungan yang ketiga, di mana Bapak menyangkal tidak akan menginjil lagi, itu tiba-tiba orang itu hilang dan Bapak tidak jadi dipakaikan mahkota. Kalau saja saya berada pada posisi seperti Bapak, saya akan tetap melakukan penginjilan, meskipun mungkin saya nggak ada lagi. Kemudian penginjil itu menyesal, waduh, sayang, saya tidak mendapatkan keselamatan itu. Namanya dihapus, saudara. Jadi jangan sampai nama kita dihapus, ya. Nah, yang keempat adalah tidak siap. Dalam Matius pasal 25 ayat 11 sampai ke 12, di situ dikatakan, Matius 25 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara, ini tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dengan gadis-gadis yang bodoh. Saudara pasti pernah membaca ayat ini, ya. Ada 5 gadis bijaksana membawa pelitanya berserta dengan minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Mereka sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Pada waktu mempelai datang, gadis-gadis itu menyalakan pelitanya. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu gadis-gadis yang bijaksana menyalakan pelitanya bisa tetap bernyala. Kenapa? Karena dia bawa persediaan minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, ya, dia menyalakan pelitanya nggak bisa nyala-nyala. Kenapa? Karena nggak ada minyaknya. Jadi pada waktu mereka datang, mempelainya datang, mereka ditolak. Yang ditolak adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya. 5 gadis yang bodoh itu ditolak. Meskipun dia bilang, saya bawa pelita. Ya, tapi kamu udah terlambat, ya. Kamu nggak nyala. Jadi jangan sampai kita tidak siap. Kita tetap bernyala-nyala, melayani Tuhan terus dengan kekuatan kita, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kita terus, jangan stop di tengah jalan.
Kalau saudara yang sudah membaca Alkitab tiap hari, baca terus, jangan kendor. Saudara sudah berdoa, berdoa terus, jangan kendor. Saudara sudah memuji Tuhan tiap-tiap hari, memuji dan menyenangkan hati Tuhan, jangan sampai lepas lagi, jangan menurun, jangan merosot. Karena kalau kita merosot, nanti kita pada waktu kali kedatangan yang kali yang kedua, kita pasti akan ditolak sebagaimana gadis-gadis yang bodoh tadi. Saudara, saya ingat pada waktu masih kecil, saudara, ada orang tua saya ya selalu memasang lampu petromak. Kenapa? Karena di rumah saya pada waktu itu sering mati lampu. Jadi setiap hari, setiap sore kalau menjelang mati lampu ya, papa saya udah nyalakan petromak. Petromak itu dipompa jam 5 terus sampai jam 10 masih tetap menyala. Pada waktu petromak itu dinyalakan, sinarnya terang sekali. Tapi kira-kira jam 9 menjelang jam 10 sinarnya redup. Dan ternyata pada waktu papa saya periksa, ternyata minyaknya sudah hampir habis. Pada waktu minyaknya sudah hampir habis, diisi lagi minyaknya, saat itu dipompa lagi baru bisa nyala terang. Nah saudara, pagi hari ini biarlah kita mengkoreksi kehidupan kita. Adakah minyak dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita seperti petromak yang tadi yang redup. Kalau misalnya kita pelayanan kita sudah mulai merosot, sudah mulai menurun, kita balik lagi kembali kepada kasih yang mula-mula, supaya pada waktu kali kedatangan yang Tuhan yang kedua kali, kita bersama-sama akan menyambut kedatangan Dia dan boleh masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Demikian firman Tuhan, kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian untuk kita tetap mengiring Tuhan, supaya kita ditolak. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak terdaftar, jangan sampai nama kita tidak terdaftar, dan juga kita tetap menjadi orang-orang yang menang dan tetap bertahan sampai dengan akhirnya. Kiranya jadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Engkau sudah mengingatkan bagi setiap kami untuk menjadi orang-orang yang menang, untuk orang-orang yang selalu siap sedia menantikan kali kedatangan-Mu yang kedua kali ke dalam dunia ini. Sehingga bila mana kali kedatangan-Mu yang kedua kali, kami senantiasa boleh dalam keadaan yang siap sedia menyambut Engkau. Dan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima dan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan termasuk golongan orang-orang yang ditolak. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memampukan bagi setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita bersama akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita pegang roti di tangan kanan. Kita mengangkatnya tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa perjamuan kudus masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Mujizat Allah masih tetap terjadi. Setelah kami makan dan minum makan tubuh dan darah Yesus, kami boleh dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sudah jauh daripada Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita bersama-sama akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi pegangan bagi setiap kami. Boleh kami menjadi orang-orang yang menang,
yang senantiasa bertahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pada hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, dan setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biar Tuhan tolong pada kami sekalian, dijauhkan pada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil dan beruntung. Pertemukan kami kembali Tuhan pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terus berdoa masalah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum selesai. Kami tidak tahu sampai kapan hal ini terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu, perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa bagi pembelian gereja tempat ini. Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena ini proyek daripada Tuhan, dan Tuhan sendiri akan berkarya dengan luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Dan kami siapkan hati kami saat ini hanya untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.